Ya, saya juga mau katakan amin karena saya percaya anak-anak saya pasti akan diberkati Tuhan. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan hidupnya pasti akan diberkati. Amin. Asalkan percaya dan taat. Jangan lupa poin yang pertama, taat itu penting. Kalau kita nggak taat, kalau kita nggak mau melangkah sesuai dengan iman kita kepada Kristus, gimana kita mau melihat janji Tuhan? Kita harus taat, kita harus percaya. Amin. Kalau kita sudah taat, kita sudah percaya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, baca firman Tuhan setiap hari. Kemudian selanjutnya apa? Berikutnya adalah kita harus terhubung sama Tuhan. Kita harus terkonek terus sama Tuhan. Hidup kita tuh gak bisa kalau tanpa Tuhan. Kita tuh gak bisa melangkah sendiri, teman-teman. Gak bisa. Sudah saya yakini teman-teman kalau mau melangkah sendiri mungkin 1, 2, 3 sampai 10 langkah masih kuat. Tapi begitu langkah selanjutnya, aduh, haleluya, bersama Tuhan. Ya, saya pernah mengalami masa-masa di mana masa terberat di dalam kehidupan perekonomian rumah tangga kami, ya, di mana kami harus memilih. Tuhan, dulu suami saya ikut perusahaan besar, kemudian banyak hal, banyak masalah, kemudian dia sudah mau memutuskan untuk keluar, tapi saya masih tidak rela gitu, karena kalau keluar terus mau kerja di mana gitu, sudah dapat kerjaan apa belum dapat gitu, belum ada penggantinya. Jadi saya bilang sabar dulu ya, tunggu dulu ya, jangan keluar gitu, jangan keluar, tahan gitu. Nanti kalau sudah ada kerjaan yang lebih bagus barulah boleh keluar. Dan itu bertahan sekitar hampir 2 tahun atau 3 tahun gitu. Suami saya bertahan sampai pada satu titik di mana ketika saya berdoa sama Tuhan, saya lagi menyembah, saya berdoa, saya kayak Tuhan, gimana Tuhan, ini masa depanku mau kayak gimana Tuhan? Apa ini yang aku ambil gitu? Dan di situ Tuhan menjawab bahwa tenanglah kamu, percaya saja sama aku, mulai sekarang izinkan suamimu melepaskan diri dari perusahaan itu. Saya kaget tuh, waduh, ini nggak salah kan ya Tuhan? Salah mungkin, salah dengar mungkin ya. Tak buka-buka gitu ya, telingaku ya, mungkin salah dengar gitu ya. Saya berdoa lagi, Tuhan, ini benerkah ini harus keluar dari perusahaan ini? Sekali lagi Tuhan bilang, melangkah keluar. Tenanglah, kamu akan aman bersama dengan aku. Di situ saya terus langsung menangis dan plong. Yang tadinya bebannya berat banget, tiba-tiba saya langsung lega. Saya melepaskan, ya Tuhan, saya menyerahkan. Suami saya pulang dari kantor, kemudian saya bicara, oke. Saya bilang, kok tadi saya berdoa dan saya dapat jawaban Tuhan, kamu boleh keluar, gak apa-apa. Terus, kamu udah gak takut? Enggak usah takut. Tuhan bilang, udah aman, tenang sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dari situ dia langsung, puji Tuhan. Walaupun puji Tuhan, tapi besok kerja apa juga gak tahu. Oke, dan singkat cerita, pada akhirnya keluar dari perusahaan itu. Dan memang Tuhan tuh luar biasa. Awal-awal beberapa bulan kami keluar dari suami saya keluar dari perusahaan itu memang sangat berat. Kami hanya mengandalkan tabungan kami dan kami terus berusaha gimana ya, cari cara, kerja ini, kerja itu, kerja sana, kerja sini. Wah, kok kayaknya gagal terus ya. Selama beberapa bulan tuh rasanya gagal terus sampai pada pada satu titik di mana itu kami harus merelakan, waktu itu mobil kami ya, kendaraan pribadi kami harus relakan. Ya sudah, saya bilang ya sudahlah, kok kalau memang harus dilepaskan mobil ya sudahlah, lepas aja. Terus kita pakai apa? Sudah apa adanya lah, mau naik motor jadi naik motor aja gitu. Sempat terbersit, Tuhan kok begini ya gitu. Katanya Tuhan bilang aman, tenang, tapi kok kayak gini ya. Tapi kembali lagi saya
kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali baca firman Tuhan, kembali saya merenungkan dan saya bertobat, saya bilang ampuni aku Tuhan, aku mau tetap percaya sama Engkau. Gak lama